Saudari dan saudara terkasih, semoga Tuhan memberi kita sekalian damai sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam program Renung bersama saya, Saudara Daniel OFM. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari hari Minggu Advent yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga kami pun sadar akan kebaikan-Mu itu dan akan terus berjuang untuk menyadari kehadiran-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki masa Advent, masa di mana setiap kaum beriman mengharapkan kehadiran Allah di tengah situasi yang dialaminya, situasi yang dipenuhi dengan berbagai masalah dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Situasi ini mendorong setiap manusia jatuh ke dalam keputusasaan, ketidakberdayaan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Keputusasaan ini seringkali membuat manusia tidak mampu untuk melangkah atau mengalami kelumpuhan untuk bergerak keluar dari situasi itu. Situasi tidak berpengharapan ini seringkali membuat manusia tidak mampu untuk melihat sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, di tengah situasi kesulitan ini, kepada siapa kita hendak berpaling? Kita belajar dari kaum Israel sendiri sebagai umat pilihan Allah. Ketika mereka berada di pembuangan di Babel, mereka berada dalam situasi penindasan yang menyebabkan mereka tidak memiliki sebuah pengharapan akan kehidupan. Dalam situasi demikian, mereka juga akhirnya berpaling kepada Allah lain, dan mereka tidak lagi percaya kepada Allah yang telah memilih mereka sebagai kaum pilihan Allah. Akan tetapi Allah senantiasa setia untuk hadir di tengah kaum pilihannya
hadir untuk menyelamatkannya. Maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk hadir di tengah-tengah kaum Israel, menyerukan agar kaum Israel walaupun dalam keadaan tertekan, mereka hendaknya tetap percaya akan kebaikan dan kesetiaan Allah yang menyelamatkan. Dan Allah pun bertindak karena mendengarkan seruan dari orang-orang yang tertindas. Pengalaman iman yang dialami oleh kaum Israel adalah juga pengalaman iman kita, bahwa banyak di antara kita yang kini berada dalam keputusasaan itu. Di tengah keputusasaan ini, Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk meyakinkan kembali kita bahwa Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Allah hadir untuk tetap berjalan bersama dengan kita. Allah selalu memberikan rencana yang terbaik bagi kita, yakni rancangan keselamatan. Karena itu Allah senantiasa mendorong kita untuk sungguh menyadari akan kehadirannya. Yang dibutuhkan dari kita, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Yohanes Pembaptis, adalah bahwa kita hendaknya tetap memiliki kepercayaan akan kebaikan dan kesetiaan Allah. Kita menyadari bahwa kita berada dalam situasi tertekan dan penuh dengan penderitaan ini. Akan tetapi kita diharapkan oleh Yohanes Pembaptis agar membiarkan diri kita untuk dibentuk dan dibaharui oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, agar hati kita sungguh diubah menjadi Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir dan tinggal. Sebagai sebuah keluarga, hendaknya kita membiarkan keluarga kita dibentuk dan dibaharui oleh Allah, sehingga keluarga menjadi tempat di mana Yesus lahir dan tinggal. Dan di tengah dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian ini, hendaknya dunia membiarkan diri dibentuk dan dibaharui oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Dengan demikian dunia diubah menjadi Bethlehem, tempat Yesus lahir dan tinggal. Dengan demikian dunia pun menjadi tempat di mana semua orang selalu memiliki pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Karena itu saudara, hidup adalah untaian indah dari berbagai peristiwa hidup bila semuanya dihayati dalam bingkai kesadaran iman akan Immanuel, Allah beserta kita. Saudari dan saudara terkasih, supaya kita mampu untuk senantiasa memiliki pengharapan di tengah dunia kita saat ini, marilah kita mohon berkat dari Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Ia memperlihatkan wajah-Nya kepada saudara dan mengasihani saudara. Semoga Ia mengarahkan pandangannya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.